Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya, Cynthia Kusumarani. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai sehat, cantik, dan bugar di masa pandemi COVID-19, dan juga kita membahas mengenai hewan peliharaan yang selama ada pandemi COVID-19 ini, apa saja harus kita lakukan agar tidak terinfeksi tadi yang sudah kita bicarakan di awal. Nah, sekarang saya ingin berbicara dengan Dr. Hewan Anggara. Halo, Dr. Anggara. Hai. Nah, dokter, Cynthia mau tanya nih, tes yang dilakukan untuk hewan ini bagaimana tuh prosedurnya, dokter? Oke, nah tesnya kalau untuk mengetahui COVID-19, jadi untuk mengetahui dia kena atau enggak itu dilakukan melalui tes PCR namanya. Jadi tes PCR ini adalah tes identifikasi virus, bisa dilakukan kalau untuk daerah Jabodetabek itu bisa di Rumah Sakit Hewan IPB, itu di Bogor. Nah, di sana, karena rumah sakit hewan ini juga bekerja sama dengan pemerintah untuk pemeriksaan PCR manusia, gitu. Nah, tapi pada kondisi saat ini yang diprioritaskan adalah manusia, gitu kan. Nah, untuk hewan, jika ngerasa risikonya ya tidak terlalu besar, ya mungkin diobservasi dulu saja, jangan terburu-buru untuk melakukan tes seperti itu. Oke, berarti sebenarnya untuk hewan sendiri tesnya ini cukup terbatas ya, dokter ya? Sebenarnya tidak terbatas, tapi karena saat ini Rumah Sakit Hewan IPB pun bekerja sama dengan pemerintah untuk pemeriksaan manusia, jadi lebih diprioritaskan manusia terlebih dahulu, baru pemeriksaan hewan selanjutnya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana misalnya hewan kita positif, nih dokter, keluar hasilnya positif. Terus gimana, dokter? Apakah hewannya juga dikarantina atau gimana? Apa sama nggak sih sama kayak manusia gitu? Oke, jadi ini bersumber dari cerita yang ada di Hong Kong dan luar negeri sana yang kucingnya positif COVID. Jadi kucing ini positif COVID ternyata dikarenakan ownernya positif juga. Dan kemungkinan besar si owner tersebut mungkin batuk, dropletnya keluar, ataupun ya terkena dengan apapun lah yang menyebabkan si kucing atau anjingnya tertular. Nah, ketika dia positif, langkah pertama adalah jadi sekarang langkah untuk owner yang positif. Jika pemilik hewan positif, jadi langkah pertama adalah si hewan tersebut langsung dikandangkan dan diungsikan ke tempat orang lain ataupun konsultasikan ke dokter hewan. Karena langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan PCR pada hewannya untuk memastikan bahwa si hewan ini tertular atau tidak. Nah, setelah itu jika positif, itu akan dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Nah, sejauh ini, kucing ataupun anjing ataupun harimau yang diduga positif COVID-19 itu sembuh dengan treatment. Kayak si harimaunya sembuh, si kucingnya sembuh, namun ada satu anjing di Hong Kong itu mati, tapi matinya bukan karena COVID. Jadi setelah dia sembuh dari COVID, muncullah penyakit lain dan akhirnya dia mati. Namun berhubung karena ownernya tidak mau dilakukan nekropsi atau autopsi, jadi dipastikan bahwa kemungkinan besar si anjing tersebut matinya karena penyakit lain, bukan COVID. Oke, berarti harus ada treatmentnya juga gitu ya, dokter, sama kayak manusia kan kalau misalnya positif, dia harus banyak vitamin gitu ya misalnya. Benar. Ya kita tahu sendiri kan apa seseorang ataupun hewan tertular virus, itu karena kan sistem imunnya yang tidak bagus. Nah, sistem imun yang tidak baik ini dikarenakan mungkin salah satunya karena nutrisi, karena kekurangan beberapa asupan seperti mineral dan sebagainya. Nah, untuk mencegah supaya imunnya tidak turun, mulailah dari sekarang untuk memberikan suplemen, lalu memberikan makanan yang bernutrisi. Karena selain untuk membentuk imun, ya seperti kata dokter Nadira tadi, di hewan juga ada masalah pada bulu, pada rambut ya, kita menyebutnya rambut. Bulu itu sebutan untuk unggas. Nah, pada kucing pun sebutannya rambut ya, karena dia terdiri dari satu batang. Nah, jadi pada rambut hewan tersebut juga butuh protein harian sebesar 30% protein hewani untuk membentuk atau regenerasi dari bulunya. Nah, seperti dokter Nadira tadi bilang juga, dia juga butuh biotin pada kucing ini. Dan juga membutuhkan suplemen seperti omega 3 untuk regenerasi kulit. Jadi, dengan pemilihan makanan yang tepat, imunnya bagus, kulitnya bagus, bulunya tumbuh subur, dan insya Allah hewan akan dalam keadaan sehat. Oke. Nah, terakhir dokter Anggara, apa aja tips
buat sahabat Eljon di rumah yang mungkin sekarang lagi memelihara hewan nih, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, tidak perlu khawatir hewan kamu terkena COVID-19 atau tidak. Jangan panik berlebihan, yang pertama. Yang kedua adalah selalu update ilmu. Karena dunia kedokteran ini, dunia kesehatan ini selalu ada updatean. Karena setiap hari ada penelitian dan pengkajian lebih lanjut. Jangan lupa selalu update, cari berita terbaru. Yang ketiga, batasi pergerakan hewan kesayangan kamu. Jadi jangan terlalu banyak anggota keluarga yang memegang, meskipun dia lucu. Gitu. Terus, jangan liarkan hewan kesayanganmu. Nah, kita nggak tahu nih ketika misalkan kucing nih, kebanyakan kucing nih diliarkan di klaster gitu kan, biar dia pulang sore. Ini juga berisiko seandainya kucing tersebut mampir ke tempat yang terdapat virus seperti itu. Terakhir, grooming atau memandikan hewan kesayangan kamu secara berkala. Seperti itu. Oke deh. Oke, sip. Terima kasih, Dokter Anggara. Satu info lagi nih, Cynthia. Jadi, apa? Dari Asosiasi Veteriner bahwa bulu kucing tidak dapat ditempeli oleh virus COVID-19 karena struktur dari bulu tersebut yang unik sehingga si virus tidak dapat menempel di sana. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk mengelus hewan meskipun kita tetap mencuci sebelum dan setelah memegang hewan. Oke, sip. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Cynthia. Oke, sekarang ke Dokter Cut Nadira. Iya, Sin. Oke. Halo, Dokter Cut. Mau nanya lagi Halo, nih, Cynthia. Aku sampai nyiapin nih, karena dokter hewan Angga ngomong jadi keingat. Ini nih, Mawar sama Cynthia minum ini sehari satu nih. Minyak ikan. Aku dikasih pasienku dari Australia, tapi bikinan New Zealand. Cuman di sini banyak kok di Watson Guardian. Ini kan minyak ikan ya, kalau dokter? orang sakit-sakit abis nge-gym apa minum ini katanya pemulihannya cepat. Aku nyoba kayaknya sih ya minyak ikan. Berarti bagus juga buat kulit ya, dokter, minyak ikan ini? Aku minum ini sih buat takut kolesterol, terus sama jaga jantung sama otak juga, terus buat kulit juga bagus, sama kalau nge-gym sakit ini. Oke. Terus dokter, Cynthia mau tanya juga tentang berjemur nih, dokter. Nah, kan salah satu yang penting juga kan sekarang berjemur nih, dokter. Nah, gimana pentingnya berjemur ini untuk kulit kita? Ya, jadi untuk kecantikan ya. Jadi gini, dulu waktu aku jerawat itu kan sempat yang zaman-zaman aku syuting di Kompas tuh make up tebel terus aku nyoba bersihin pakai minyak, kenain matahari, hasilnya agak bagus. Cuman baru-baru ini aku coba berjemur, cuman jamnya memang jam 12, bukan matahari pagi. Nah, itu hasilnya malah jadi yang tadi aku cerita, parah segede ala ini. Jadi aku lihat emang jam tuh kayaknya ngaruh sih di aku sesuai teori kan. Baiknya sebenarnya jam 10 pagi, cuman kadang berubah-berubah. Nah, yang kayak tadi dokter hewan Angga bilang gitu, kita mesti ngikutin perkembangan karena berubah. Dulu jam 8 pagi, terus jam 10, ada lagi yang bilang jam 12. Tapi kayaknya di badan aku, di kulit aku ya, itu bagusnya cocoknya jam 10 ke bawah. Walaupun katanya kan dari Gizi FKUI itu bagus jam 10 sekitar 15 menit, 10 ke bawah, jam 10 ke bawah 15 menit, kalau jam 12 7 menit. Cuman kayaknya di kulit aku, di badan aku lebih cocok memang jam 10 ke bawah, 15 menit oke, paling lama-lama 10 menit ya. Oke. Jadi tergantung kulit masing-masing sebenarnya ya, dokter. Kalau dokter malah lebih cocok di bawah jam 10. Bisa Iya, karena udah nyoba hasilnya malah ngeraung, malah ngamuk, jerawatnya malah makin ini. Karena kan saya ngincer itu untuk tulang ya, tulang kan dari kecil kaki suka agak sakit-sakit, jadi ngincer itu buat kesehatan sekalian buat kulit. Sama ini sih ngincer vitamin D juga kan, itu kan bisa ngubah kan, mencegah corona juga. Oke, kalau kita berjemur, dokter sebenarnya pakai sunscreen nggak? Harusnya sih pakai, karena biar gimana pun sunscreen itu kan nggak ngelindungin secara 100%. Jadi walaupun kita pakai sunscreen, tetap sinar matahari tetap kena, cuman ngelindungin supaya nggak gampang, nggak cepat
tua gitu, kerusnya apa segala. Nah ini produk nah ini nih produk aku. Jadi aku senang tinggal kocok, semprot gitu. Jadi tinggal diratain praktis. Terus ini lebih banyak anti aging ya. Selain sunscreen dia anti aging, anti inflamasi sama brightening. Soalnya kadang Sin kalau kita pakai make up di mobil atau syuting kan nggak mungkin Cynthia oles kaca. Kalau ini kan praktis. Oke. Jadi sebelum berjemur harus semprot dulu nih ya dokter ya? Ya seperlunya aja sih, nggak usah tebel-tebel amat, seperlunya aja. 30 menit sebelum keluar pakai. Kalau untuk badan mah nggak perlu mungkin ya dokter ya, lebih kalau bagian perlu karena kalau aku ya punggung tangan aku tuh coklat-coklat hiperpigmentasi, itu kan tanda-tanda penuaan. Jadi aku bagusnya muka, leher, punggung tangan sama kaki. Oke, jadi sebenarnya semuanya perlu dipakein ya dokter? Iya, tapi biasa aja, nggak yang tebel-tebel kayak kita kayak mau berenang atau mau olahraga gitu. Oke. Nah terakhir dokter Cut, apa nih tips and triknya buat sahabat Eljon yang sekarang ada di rumah, gimana cara merawat kulitnya? Tipsnya dari dokter Cut apa? Tips dari saya buat teman-teman yang ada, sobat Eljon yang ada di rumah, itu aja sih, perbaikin asupan gitu, banyakin makanan-makanan yang sehat, apalagi pas buka puasa. Jadi dengan harapan menekan makanan-makanan nggak sehat, jadi agak-agak berkurang, lama-lama bisa hilang. Seperti gorengan, manis-manisan, dan segala macamnya. Terus biasanya juga kalau buka puasa, bukannya kita harus minum kayak kolak yang manis, teh manis, enggak kok. Itu bisa didapat dari buah-buahan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan walaupun manis, tapi dia ada seratnya, ada vitaminnya. Sedangkan kalau kita makan cake, yang mana kesukaan aku juga, itu seratnya nggak ada, vitaminnya juga relatif nggak ada, paling ada kuning telurnya kan. Gitu. Terus susu juga malah, kebanyakan orang susu tuh malah bikin radang. Terus aku mau share aja sih, ini ada beberapa alat yang bisa kita pakai. Mungkin teman-teman yang biasa ke klinik kecantikan jadi enggak bisa pakai alat-alat gini, lumayan sih ada hasilnya. Jadi kalau ini Reva, jadi dia produk Jepang tapi dipasarin di Amerika. Sekarang udah mulai dijual di mana-mana nih. Ini enak juga, cuma mesti rutin memang kayak gini-gini. Caranya paling gampang, kita ngelihat orang tua kita sama kakak kita itu tuanya di mana. Kalau tipe keluarga aku, keriputnya di sini nih. Ada orang yang di bagian mata, Sin. Jadi kalau keluarga ibunya Cynthia sama kakak-kakak tipenya di mata, berarti lebih perhatian di sini. Ini enak banget, nyaman banget, ada di Sephora. Terus ini aku beli murah banget. Ini super duper murah, nggak nyampe 100.000. Enak nih. Jadi getar, lumayan ini. Terus double chin juga. Ini lumayan nih, getar, super murah. Jangan lupa dikasih alkohol dulu, terus dibersihin pakai tisu, di spray. Terus ini belum nyoba nih, tadinya mau pakai buat syuting. Jet roller belum nyoba, cuma katanya bagus. Aku pengen nyoba sebelumnya masukin kulkas dulu. Oke, jadi penting ya dokter, jadi asupan, kita melakukan sendiri di rumah. Jadi walaupun salon lagi tutup, kita bisa ngelakuin sendiri di rumah gitu ya dokter? Nah, jadi nggak usah ke klinik, nggak usah ke salon, lakuin sendiri dulu. Menghemat juga. Terima kasih dokter Cut. Sama-sama, pleasure Cynthia. Oke, sekarang aku mau ke dokter Junia. Nah, dokter Junia, apa aja nih dokter yang perlu, obat-obatan yang perlu dipersiapkan sahabat Eljon nih di rumah supaya mungkin suatu saat dia sakit gigi tiba-tiba ya gitu ya dokter, jadi udah ada siap di rumah. Kira-kira apa aja nih obat-obat yang perlu disiapkan? Kalau untuk obat sih di pandemi COVID ini ya, bagusnya sih menghindari obat namanya ibuprofen. Kalau untuk sakit atau untuk meredakan rasa nyeri, itu paracetamol aja udah cukup kok. Sudah membantu meringankan rasa nyeri dan rasa tidak nyaman. Itu aja. Berarti paracetamol cukup ya dokter? Iya, cukup kok. Kalau aku pernah juga konsumsi asam mefenamat, itu gimana? Boleh? Nah, kalau untuk asam mefenamat sendiri, itu bahayanya pada orang yang penderita asam lambung. Jadi kalau misalnya Kak Cynthia punya asam lambung, ya sebaiknya jangan dikonsumsi. Tapi
Kalau misalnya emang emergency, asam mefenamat itu boleh dikonsumsi setelah makan. Gitu. Jadi kalau paracetamol nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau asam mefenamat harus makan dulu baru makan asam mefenamat. Gitu, Kak. Oke, berarti boleh juga asam mefenamat kalau misalnya nggak ada gangguan lambung gitu ya dokter. Iya. Kemudian paracetamol. Kalau ibuprofen sendiri emang kenapa dokter? Ibuprofen katanya ada kontraindikasi dengan, apalagi sekarang kan pandemi COVID, katanya bisa ada kontraindikasinya gitu loh dengan ibuprofen. Jadi lebih amannya lebih ke paracetamol atau ke asam mefenamat kalau yang nggak punya penyakit asam lambungnya. Oke, jadi sehari yang diperbolehkan untuk mengurangi rasa nyeri kira-kira berapa banyak dokter? Kalau biasanya sih 3 kali sehari cukupnya. Tapi kalau misalnya emang nggak sakit, masih bisa ditahan, sebaiknya nggak usah dimakan. Kalau sakit aja kalau dimakan. Misalnya kan kalau kita tuh lebih keganggunya pas mau tidur. Nah, pas tidur aja dimakan atau pas lagi aktivitas gitu. Kalau berkumur dengan garam itu dok, boleh juga ya? Tidak. Kalau kumur sama garam ya, bisa sih untuk menetralisir, cuman kalau bisa sih pakai obat kumur aja gitu loh, karena dia kan hanya untuk meredakan, bukan untuk menghilangkan. Berarti sebenarnya kita berkumur menggunakan garam yang banyak sekali kan sekarang kalau sakit gigi katanya kumur pakai garam, itu sebenarnya fungsinya apa dokter? Jadi kalau garam itu sebenarnya untuk menetralisir kondisi keasaman mulut. Jadi kan kalau misalnya kita kumur kan harus pakai air juga. Nah itu bisa meningkatkan produksi dari air liur. Nah air liurnya itu bisa menetralkan kondisi asam. Gitu. Karena kalau terlalu asam itu bakterinya meningkat sehingga kita malah tambah sakit gigi, malah tidak nyaman gitu loh rasanya. Oke, nah terakhir dokter Junia, apa nih tips dan triknya untuk sahabat Eljon di rumah bagaimana merawat gigi supaya nggak ada keluhan selama pandemi COVID-19? Oke, kalau misalnya untuk perawatan sih tidak ada yang berbeda ya dengan sebelum puasa atau post pandemik. Itu kita bisa bersihkan gigi 2 kali sehari, terus pakai flossing dental floss, pakai tongue scraper, terus berkumur pakai obat kumur yang tanpa alkohol tadi ya. Sama makanan seimbang, contohnya makan buah, makan sayur, terus hindari makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi, lengket gitu. Sama banyak dikonsumsi minum air putih aja, karena air putih itu bagus banget buat penetralan mulut, mencegah bau mulut, terus sariawan, sakit gigi, sama bagus juga buat badan. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Junia. Ya, sama-sama. Oke, nah terakhir Dokter Reska. Halo. Kita ngobrol lagi seputar kebugaran nih ya dokter. Cynthia mau nanya, kalau tadi kan kita udah ngebahasnya sit up, push up, jogging dan lain-lain. Kalau olahraga yang seperti yoga, pilates dan lain-lain itu gimana dokter? Sebenarnya ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau olahraga yang tadi kita bahas itu kan yang sit up, push up itu dia lebih ke body weight training. Nah kalau untuk yoga, pilates itu mereka konsepnya lebih ke stretching. Jadi muscle relaxing sama ke stretchingnya gitu. Jadi berusaha supaya otot-otot itu dia lebih fleksibel gitu. Nah ini bisa dilatih pakai yoga, bisa dilatih pakai pilates. Karena memang pada dasarnya olahraga itu nggak cukup cuman weight training aja gitu, tapi memang harus ada pemanasannya, ada stretchingnya. Jadi supaya meningkatkan fleksibilitas juga sama mencegah cedera gitu. Oke, berarti dokter olahraga ini sebenarnya macam-macam ya dokter. Ada yang boxing juga ada gitu ya dokter. Betul. Jadi sebenarnya olahraga tuh banyak tipenya. Ada yang high intensity, ada yang olahraga kardio seperti lari gitu, ada yang memang dia buat stretching kayak yoga atau pilates, ada yang memang weightlifting kayak gitu. Memang macam-macam. Berarti kalau misalnya mau memilih olahraga apa yang cocok buat kita nih, itu artinya ada hubungannya sama tujuannya kah mau kemana, atau sebenarnya ada juga dengan riwayat kesehatan dan lain-lain dokter? Iya betul banget Cynthia. Jadi memang kalau mau cari olahraga yang cocok,
biasanya kita ngeliat goal kita itu apa. Kalau memang kita lebih ke pengen ngebentuk otot, biasanya kita saranin buat weight training kayak gitu. Kalau memang kita suka yang mencegah cedera, biasanya kita saranin buat yang stretching kayak gitu. Terus kita ngeliat kondisi kesehatan kita juga. Kalau memang kita punya riwayat sakit jantung atau punya riwayat gampang capek, biasanya nggak disaranin untuk yang high intensity gitu. Jadi yang kayak boxing atau muay thai gitu biasanya nggak terlalu disarankan kayak gitu. Berarti mungkin biasanya cocoknya kayak yoga gitu-gitu ya dokter ya? Betul banget. Jadi memang kalau misalnya mau stretching ya pasti larinya ke yoga gitu. Oke. Kemudian sekarang kan banyak yang ngejual kayak susu-susu khusus untuk olahraga gitu ya dokter. Iya. Saya namanya apa gitu ya, pokoknya susu protein ada gitu ya. Nah, jadi kalau untuk suplementasi seperti itu sebenarnya kalau kita lagi olahraga kan kita butuh protein ya. Karena tadi kita udah bahas karbohidrat buat energi, lemak buat cadangan energi. Nah kalau protein ini dia buat pembangun tubuh. Jadi kalau badan pegel-pegel, kalau kita minum protein, insya Allah hilangnya cepat gitu. Karena protein itu dia yang memperbaiki otot. Nah susu-susu suplemen itu biasanya dia memberikan kadar protein berlebih kayak gitu. Jadi supaya lebih gampang pemulihannya, lebih gampang recovery-nya gitu. Nah, sebenarnya tubuh kita tuh butuhnya sekitar 1 gram protein per kilogram berat badan. Jadi kalau beratku 60 kilo, ya berarti butuhnya 60 gram. Jadi kalau misalnya protein di susunya ada 20 gram, ya berarti 3 kali minum susu gitu ya. Silahkan diatur sendiri aja kira-kira butuhnya berapa gitu. Oke, berarti boleh-boleh aja ya dokter konsumsi susu ini, nggak ada masalah? Boleh, tapi memang cocok-cocokan. Kadang kan ada orang yang sensitif sama, jadi kan mereka protein ini macam-macam, ada protein nabati, hewani, ada yang sintesis juga. Nah itu orang sensitif tuh, ada yang nggak bisa protein hewani gitu, jadinya jerawat. Dan nanti mungkin bisa langsung konsul ke dokter Cut Nadira juga gitu kan. Ya harus cocok-cocokan. Jadi kalau saranku biasanya aku bilang sebelum konsumsi coba beli yang package-nya paling kecil, terus coba dulu gitu. Kalau memang cocok ya baru. Oke. Kemudian yang terakhir dokter, aku mau tanya tips makanan apa aja nih sebelum olahraga atau setelah olahraga yang kita makan, yang kita konsumsi gitu, yang baiknya. Kalau senjata rahasiaku sih sebenarnya sebelum olahraga maupun sesudah, yang paling bagus buat ngeganjel dan nggak terlalu ngerasa bersalah itu kalau nggak pisang. Kalau buah tuh pasti pisang, kalau nggak alpukat gitu. Karena ibaratnya itu dia mengenyangkan, nggak terlalu bikin penuh, nggak bikin bloating gitu. Tapi memang energi yang didapat juga banyak gitu. Jadi ibaratnya buat ngangkat juga kuat gitu. Kalau makannya terlalu berat kan takutnya tadi malah jadi kembung gitu, malah jadi begas. Gitu. Jadi memang harus di-spare waktu beberapa menit ya, dokter. Betul. Harus ada jarak antara makan sama olahraganya langsung. Oke. Kemudian tips dari dokter Reska untuk sahabat Eljon yang ada di rumah nih, gimana dokter selama di WFH aja, di rumah aja nih, apa aja yang harus dilakukan, apa pentingnya olahraga, silakan disampaikan dokter. Buat sahabat-sahabat Eljon yang di rumah, selama kita lagi WFH ini kan memang kegiatan fisik kita berkurang gitu. Jadi untuk tetap menjaga tubuh kita tetap fit, harus tetap berolahraga, paling tidak 30 menit per hari atau 150 menit per minggu kalau sibuk gitu ya mungkin ya. Terus olahraganya bisa ringan-ringan aja, yang penting kitanya fun, karena memang saat kita berolahraga itu selain kita meningkatkan aktivitas fisik, membuat tubuh fit, itu juga meningkatkan sistem imun kita, mengeluarkan hormon yang membuat kita happy gitu. Jadi olahraga ini lebih banyak baiknya lah, asal kitanya juga nggak stres gitu saat berolahraga gitu. Jadi harus tetap berolahraga, harus tetap aktif di rumah, jangan jadikan WFH ini sebagai alasan untuk cuma jadi mager-mageran aja di kamar. Oke. Karena kalau misalnya kita nggak olahraga, akibat paling fatalnya apa dokter? Biar sahabat Eljon takut nih. Kalau misalnya kita nggak olahraga, kita takutnya paling pertama obesitas sih gitu. Jadi keluar karantina, keluar
keluar dari WFH ini tiba-tiba berat naik 10 kilo gitu kan. Karena yang namanya berat itu nggak kerasa gitu. Apalagi saat kita WFH ini orang cenderung nggak mau nimbang, ya kan? Nggak mau ngecek kadar lemak dalam tubuhnya berapa gitu. Dan ya nggak ngerasa bersalah, makan banyak juga nggak ngerasa bersalah karena nggak ada kegiatan lain gitu. Jadi ditakutkan jadinya obesitas, dan obesitas ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain seperti darah tinggi, sakit jantung gitu. Takutkan sih seperti itu gitu. Oke, jadi harus olahraga minimal sehari 30 menit ya, dokter? Iya, betul sekali. Terima kasih ya, Dokter Reska. Sama-sama, Cynthia. Oke, nah kita sudah berada di segmen terakhir nih. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Dokter Reska Khalifa, First Runner-up Putra Pariwisata Nusantara 2017. Kemudian juga kepada Dr. Gigi Junia Natalin, Miss Chinese Indonesia Riau 2020 yang tadi sudah menjelaskan secara lengkap ya mengenai gigi, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi, apa saja yang perlu kita lakukan di rumah untuk menjaga gigi tetap sehat. Kemudian juga ada Dr. Cut Nadira yang tadi sudah jelas sekali ya apa saja yang harus kita konsumsi, treatment apa aja yang dilakukan di rumah, walaupun di rumah dan tidak ke salon. Tadi Dr. Cut Nadira juga sudah memberikan contoh alat-alat yang bisa digunakan di rumah ya dokter, dan juga pentingnya berjemur dan menggunakan sunscreen. Dan juga ada Dr. Hewan Anggara Fajri, Putra Pariwisata Sumatera Barat 2018, tadi sudah menjelaskan juga mengenai pemeliharaan hewan di rumah, mengapa hewan harus melakukan exercise, tadi ada beberapa hewan juga, kemudian apakah hewan tadi bisa terkena virus corona, bagaimana penanganannya, ke klinik, dan lain-lain sudah dijelaskan oleh Dr. Hewan Anggara tadi secara jelas. Semoga ini semua bermanfaat untuk sahabat Eljon yang ada di rumah. Pastinya ini sangat bermanfaat ya, karena memang dalam satu segmen, dalam satu program ini membahas 4 dokter dengan tema-tema yang berbeda yang pastinya sangat bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dokter yang sudah menemani saya selama 2 jam ya, dari jam 10 sampai jam 12 tadi. Terima kasih dokter semuanya. Oke. Nah, saya Cynthia Kusumarani dan juga dokter-dokter di sini pamit undur diri kepada sahabat Eljon. Eljon Medical Forum akan hadir juga setiap Selasa dan Kamis pukul 2 sampai pukul 3 sore hanya di Eljon TV. Terima kasih, sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!